membuat betah itu aman. Negara kita bukan negara agama, tapi kita butuh negara. Muhammad itu adalah untuk menjunjung tinggi agama Islam. Apa istilahnya pemahaman kembali kepada ormas-ormas ini, kepada anggota-anggotanya terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Buletin TV, kembali lagi bersama saya dalam segmen The Undercover. Saat ini kita akan membahas bagaimana perkembangan global saat ini dan bagaimana peran semua elemen masyarakat menyikapi banyaknya ketegangan-ketegangan yang terjadi dan bagaimana memunculkan atau membangkitkan kesadaran dalam hal wawasan kebangsaan khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis. Pada segmen kali ini kami mengambil tema menjaga persatuan, kesatuan dan ketahanan negara serta meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan. Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga Tatar Galuh Ciamis, demi terciptanya kondusivitas. Nanti seperti apa pembahasan kita, dan saya perkenalkan dulu, ada 4 narasumber saya dari berbagai tokoh, baik tokoh NU, Muhammadiyah, maupun KNPI, dan ada juga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis. Langsung saja di sebelah kanan saya, Saudara Tohirin yang merupakan Ketua KNPI Kabupaten Ciamis. Dan kemudian Bapak Dr. Andes Haji Wawan Ruhiyat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ciamis. Dan sebelah kiri saya juga adalah Bapak Arif Ismail Huas yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Ciamis. Dan Assalamualaikum. Ya. Dan kemudian terakhir Bapak Nur Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sebelum nanti kita akan memasuki apa yang akan kita diskusikan pada saat ini, perlu saya sampaikan dulu bahwa pada saat ini secara global di luar negeri sudah banyak ketegangan yang terjadi, yaitu yang sudah bukan rahasia umum lagi adalah seperti ketegangan baik yang terjadi di Laut Cina Selatan dan juga ketegangan yang terjadi di daerah negara-negara Eropa, yaitu Ukraina dan Rusia. Maka tentunya kita tidak mengharapkan terjadinya sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya kita di sini perlu menjaga atau memperkuat bagaimana rasa persatuan dan kesatuan kita agar kita khususnya di negara Republik Indonesia ini dan secara lebih khusus lagi di wilayah Tatar Galuh Ciamis kita tetap bersatu apapun dinamika yang terjadi, baik itu politik ataupun dinamika lainnya. Baik, saya langsung dulu ke Pak Tohirin ya sebagai Ketua KNPI. KNPI ini kan sudah merupakan lembaga atau ada organisasi yang menaungi beberapa OKP dan ormas ya kan ya. Jadi selama ini bagaimana pembinaan yang sudah dilakukan terhadap para ormas dan OKP melalui KNPI sendiri kan? Iya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu pada Kang Agus yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertemu dengan para ayahanda. Jadi ayahandanya 3, anaknya 1. Ayahanda Kesbang itu ayahanda karena yang diurus adalah ormas. Terus dari PCNU itu ayahanda karena ormas keagamaan. Dari Muhammadiyah juga ayahanda karena ormas yang sama, ormas keagamaan. Dan KNPI yang diurusi bukan ormasnya, tapi anak ormasnya, yaitu OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Memang di luar sana masih banyak yang tumpang tindih, seolah-olah KNPI itu mengurusi ormas, padahal kita anaknya ormas. Jadi kalau
organisasi kemasyarakatan pemuda atau yang biasa kita kenal istilahnya OKP, itu yang ngurusinnya adalah kita KNPI, karena KNPI sebagai wadah berhimpun. Nah, ormasnya diurus oleh Kesbang Polinmas gitu. Makanya ya hubungan antara Kesbang Pol dengan KNPI hubungan ayah dan anak. Memang forum ini forum poliandri, anaknya 1, ayahannya 3 gitu kan. Kalau OKP yang sudah tergabung di KNPI sendiri ada berapa sampai saat ini? Di KNPI itu memang di tiap kabupaten beda-beda sesuai dengan keberadaan dan eksistensi organisasi pemudaan di masing-masing tempat. Ada OKP yang memang secara struktural sama dari mulai pusat sampai daerah, ada yang juga merupakan representasi dan aktualisasi dari pemuda-pemuda lokal. Kalau di Ciamis serta Musda, OKP-nya itu ada 77. Nah, banyak lagi yang masuk ingin mendaftar menjadi anggota KNPI, sehingga ada yang menjadi utusan, ada yang menjadi peninjau. Sampai saat ini ya kurang lebih sekitar 88 OKP atau organisasi kemasyarakatan pemuda. Ada yang secara struktur sama dengan daerah dan kabupaten lain karena memang menjadi bagian dari underbow partai, underbow ormas, atau juga dari organisasi-organisasi yang ada NGO-nya gitu. Tapi juga ada organisasi yang memang itu berbeda dengan kabupaten lain karena memiliki nilai-nilai atau kearifan lokal yang mendaftar di KNPI. Kalau peran KNPI sendiri terhadap OKP ini seperti apa, Kang? Kalau KNPI sebetulnya sejak berdirinya di 23 Juli 1973 itu menjadi wadah berhimpun. Memang salah satu tujuan yang itu tersurat di ADART-nya, yang pertama kali poinnya adalah menjaga persatuan dari seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Karena hakikat anggota KNPI ya seluruh pemuda. Baru kemudian itu dipertajam dengan organisasi-organisasi yang menyatakan diri bergabung di KNPI, yaitu yang berada di bawah OKP itu sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Arif. Pak, di Indonesia secara umum saat ini memang sudah sering kita menyaksikan, baik terutama di medsos ya, banyak hal-hal yang mungkin berpotensi memicu terjadinya ketidakharmonisan yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Dari para tokoh ormas Islam sendiri, Pak, bagaimana menyikapi hal itu supaya potensi terjadinya konflik horizontal ini bisa tidak terjadi, Pak? Terima kasih Pak Agus, terima kasih jajaran ini media Bulletin TV ya, yang luar biasa gitu. Terima kasih banyak semuanya yang hadir pada saat ini. Tentu saja saya mewakili Nahdlatul Ulama, dan tentu saja Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis tidak bisa terpisahkan dengan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta gitu. Nah, NU secara khusus mempunyai 2 tugas gitu. Tugas utama adalah himayatuddin, berkenaan dengan urusan-urusan urusan keagamaan yang tentu saja keagamaannya bukan hanya urusan sholat zakat semata gitu, tapi urusan menjaga keutuhan, kebersamaan, itu bagian dari tugas keagamaan kita gitu. Yang kedua, urusan himayatud daulah, berkenaan dengan tugas mempertahankan, mengembangkan, termasuk memajukan bangsa ini, termasuk di dalamnya adalah menjaga keutuhan dan persatuan bangsa gitu. Nah, ini yang 2 pokok ini bagian dari tugas utama Nahdlatul Ulama dalam kerangka mengimplementasikan dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ini tentu saja harus menjadi tauladan, menjadi umat yang unggul, yang menjadikan contoh bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja gitu. Nah, berkenaan situasi kondisi lapangan terutama di negara kita, tentu saja ini bagaimanapun tidak bisa lepas dari permasalahan pemahaman
Pertama urusan pemahaman keagamaan itu sendiri, yang kedua urusan pemahaman kenegaraan. Ini yang tentu saja dua-duanya tidak bisa dipisahkan gitu. Malahan Imam Ghazali mengatakan bahwa yang namanya negara dan agama itu kayak dua saudara kembar. Dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga negara mesti harus hadir menjadi penjamin, menjadi payung, menjadi penjaganya agama gitu. Agama mesti harus menjadi ruh, menjadi dasar, menjadi pondasinya sebuah negara gitu. Nah, kita sadar bahwa negara Republik Indonesia ini bukan negara agama gitu, tapi bukan negara sekuler, bukan negara yang tidak beragama gitu. Tapi apa yang menjadi kewajiban negara terhadap umatnya, terutama kehidupan beragama, dijamin gitu, diimplementasikan melalui undang-undang berkenaan dengan jaminan bahwa pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan ibadah gitu, termasuk berkenaan dengan beragama sangat dijamin oleh negara. Nah, ini kelebihan dari negara-negara lain gitu. Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara yang tidak beragama, tapi agama menjadi bagian utama dari ruh perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu ini mesti harus diantisipasi. Ada komitmen bersama, kesepahaman bersama dari semua kekuatan. Alhamdulillah pada saat ini hadir Ketua Muhammadiyah dan Ketua KNPI mewakili Ormas Kepemudaannya, ada pemerintahannya Pak Haji Wawan. Nah, ini mesti harus jadi satu kesatuan, terutama bagi di daerah Kabupaten Ciamis, agar komunikasi, koordinasi berkenaan perjalanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Ciamis selalu terus dikoordinasikan, dikomunikasikan. Yang selanjutnya tentu saja yang paling utama adalah mari kita membina masyarakat kita masing-masing. Muhammadiyah punya umatnya sendiri, urus dengan baik Muhammadiyahnya. Saya punya masyarakat NU, tentu saja kewajiban kita ngurus umat NU. Pemerintah yang punya rakyat khususnya se-Kabupaten Ciamis, tentu saja ini yang paling utama. Sehingga yang namanya pemerintah dengan tua-tua ormas, dengan tokoh-tokoh keagamaan, termasuk tokoh-tokoh lintas lainnya yang ada di Kabupaten Ciamis, ini mesti harus segera dikoordinasikan, dikomunikasikan, disinergikan menjadi satu kekuatan bersama untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu munculnya sekterian atau ego sentris sebuah kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Saya kira itu yang cukup mendasar. Insya Allah dalam pelaksanaannya kami sama-sama punya tanggung jawab bagaimana ini bisa menyadarkan warga khususnya Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Baik, silakan dari Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah nanti untuk menciptakan kondusivitas demi menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di kita di sini di Tatar Galuh Ciamis ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati dari NU, pemerintahan maupun dari KNPI. Pertama, Muhammadiyah itu mengenal yang namanya Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu tentang kesepahaman, kesepakatan, konsensus tentang masalah Pancasila. Jadi udah final bahwa Pancasila itu menjadi fondasi dasar. Dan ini saya kira menjadi rujukan bagaimana implementasi program-program yang ada di Muhammadiyah. Bahwa dari pusat sampai daerah, saya kira Muhammadiyah sudah menjadi komitmen, dan itu menjadi satu nilai-nilai luhur dalam rangka untuk supaya baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tujuannya jelas, Muhammadiyah itu adalah untuk menjunjung tinggi agama Islam. Jadi Islam memberikan pemahaman kepada umat bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Ini kata kuncinya. Sehingga bagaimana pelaksanaan Islam yang rahmatan lil alamin ini dalam implementatifnya. Sehingga bagaimana kita menghormati, menghargai agama-agama yang lain, dan kita bersinergi juga dengan pemerintah. Dan alhamdulillah
untuk tataran Galuh Ciamis. Selama ini kita sering berkomunikasi lewat Zoom maupun langsung tatap muka dengan pimpinan cabang se-Kabupaten Ciamis, termasuk juga dengan amal usaha Muhammadiyah dari perguruan tinggi yang ada di Ciamis Dustikes dan seluruh amal usaha SMA, SMK, SMP, MTS, SD, MI maupun TK, dan juga termasuk majelis-majelis ta'lim. Ini dalam satu nilai yang sama dari pusat sampai daerah. Kita menjawantahkan bagaimana Islam yang sebenar-benarnya di masyarakat yang rahmatan lil alamin, dan konsensus Darul Ahdi Wasyahadah itu menjadi kata kunci. Dan alhamdulillah sampai saat ini proses pergerakan Muhammadiyah baik dari pusat sampai daerah itu sama. Dan kita juga punya peran yang sama seperti saudara kita dari NU, bahwa dengan adanya Darul Ahdi Wasyahadah kita sepaham dengan pemerintah. Tetapi kalau misalkan ada suatu hal yang berkaitan dengan tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita juga punya kewajiban untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Saya kira ada balance di situ. Dan inilah yang selama ini dilakukan baik dari sisi umat di Muhammadiyah melalui pimpinan cabang Muhammadiyah, amal usaha, maupun pergerakan kita melalui bagaimana kita memberikan sumbangsi pada pemerintah, sehingga mudah-mudahan dengan itu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tercapai. Terima kasih. Baik, ketika negara sedang genting pak nih, NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar ya di Indonesia, dan merupakan ormas Islam yang di luar institusi Polri dan TNI yang bisa menjaga keutuhan negara kita. Nah, bagaimana Pak menyikapi ketika negara sedang genting misalkan? Apakah perlu terprovokasi atau nanti melalui syiar Islam akan memberikan edukasi kepada umat supaya jangan terpancing untuk menghindari terjadinya konflik misalkan? Bagaimana Pak sikap NU dan Muhammadiyah? Silakan Pak Nur dulu. Oh ya, Pak Arif. Terima kasih. Saya kira barusan kita dengar bersama ada kesamaan titik temu urusan komitmen daulah gitu, kebangsaan kita gitu, dengan seluruh isi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja NU dan Muhammadiyah punya kesejarahan yang sama sebagai pemilik saham negara yang melahirkan ini negara, dan kunci utamanya yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semuanya adalah negara Darussalam gitu, negara yang menjamin keutuhan dan ketenangan, sejahtera rakyatnya gitu, sehat, pendidikan dan sumber dayanya berkualitas gitu. Itu tujuan utama dari dua organisasi yang sama-sama sebagai bagian yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Tentu saja mensikapi apa yang menjadi harapan utama antara NU Muhammadiyah ini terus mesti harus diperkuat dari sisi-sisi yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab organisasi khususnya Muhammadiyah dan NU gitu. Insya Allah dengan kekuatan dua organisasi ini, saya kira masyarakat bisa terpahamkan, tidak gampang terprovokasi, terpancing berkenaan dengan isu-isu yang notabene tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira kalau ada satu masalah gitu, cepat ditanggapi, kita komunikasikan, rukun bersama-sama kita upayakan untuk mensosialisasikan, saya kira bisa cepat diantisipasi permasalahan-permasalahan yang seolah-olah mengancam keutuhan dan persatuan khususnya di Kabupaten Ciamis gitu. Saya kira itu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira di Mawar itu ada kajian-kajian dari baik pimpinan pusat maupun sampai ranting ketika menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, dan tetap kita berkoridor pada sami'na wa ta'na ketika di pimpinan pusat. Jadi gerakan kita sama dengan pusat. Ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan krusialnya di pemerintahan, kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat. Tinggal bagaimana ranah di level-level gitu ya, ketika
pimpinan wilayah Muhammadiyah levelnya provinsi, untuk daerah berarti pimpinan daerah Muhammadiyah, dan itu semua terkoordinir. Jadi di pusat itu ada kajian-kajian rutin setiap minggu ketika menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat pemerintahan, dan saya kira melibatkan seluruh unsur-unsur tokoh pakar-pakar yang selama ini berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah, terutama di perguruan tinggi, sehingga proses pengkajiannya menyeluruh. Misalkan kita ketika mengambil sikap apakah kita mengikuti vaksin atau tidak, Muhammadiyah dari awal udah vaksinnya, karena memang kajian-kajian secara ilmiah kita analisis, sekaligus itu menjadi satu kesimpulan yang sama dengan pemerintah, akhirnya kita menyikapi itu yang sama, dan itu semua dilakukan sampai tingkat daerah. Tidak haram ya. Baik Pak, sekarang kan ada rencana sertifikatnya pendakwa, sertifikasi pendakwanya. Jadi apakah memang itu perlu diberlakukan kepada para pendakwa? Bagaimana nih? Saya NU dulu. Iya. Ya, saya kalau ditanya hal itu saya sangat setuju sekali gitu. Kenapa, Karena Pak? bagaimanapun ini agar apa yang didakwahkan disampaikan itu tidak menjadi bagian, malahan jadi permasalahan di lapangan. Paling tidak dites, diuji urusan pemahaman keagamaannya dan kebangsaannya. Saya di sini menyampaikan, tadi sudah disampaikan bahwa negara kita bukan negara agama, tapi kita butuh negara. Negara butuh ketenangan, butuh yang namanya ketentraman. Itu kembali kepada kita semua. Kalau semuanya punya komitmen bersama bahwa negara tenang, aman, adem, maka sewajarnya dan kewajiban bahwa yang namanya mubalik, pendakwah itu memiliki wawasan kebangsaan sekaligus wawasan keagamaan yang paling utama yang mesti harus disampaikan oleh para dai-dai. Saya kira itu. Ya, silakan. Kalau di Muhammadiyah ada istilahnya proses ya, ketika umat dan sekaligus bagaimana corong Muhammadiyah itu ada prasyarat. Nah, diantaranya melalui proses-proses pengkaderan, dan itu semua dilakukan di internal. Dan ketika misalkan pemerintah mengadakan sertifikasi, saya kira itu juga disambut baik oleh Muhammadiyah, karena ketika itu ya insya Allah kita udah siap dengan sertifikasi, dengan komitmen bersama supaya dalam rangka untuk bagaimana negara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ke Pak Wawan ya, Pak, dari Kesbangpol. Dari Kesbang sendiri, Pak, sudah sejauh mana memberikan pendidikan atau edukasi tentang wawasan kebangsaan baik kepada OKP maupun ormas sendiri, dan bukan cuma ormas Islam, termasuk ormas yang lain juga. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Kang Kiai Haji Arif, Nur, Pak Irin, juga pemirsa Buletin TV yang saya cintai sebanggakan. Kesbangpol adalah kesatuan bangsa dan politik, mempunyai tugas bagaimana agar suasana situasi di Kabupaten Ciamis ini sesuai dengan harapan tadi menjadi kondusif, aman, nyaman. Jadi outputnya Kesbangpol itu bukan fisik, tetapi bagaimana suasana di Kabupaten Ciamis nyaman. Nah, kami di Kesbangpol ini mempunyai 3 bidang yang kita garap. Yang pertama masalah ideologi wawasan kebangsaan, itu wasmat. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana upaya penanaman nilai-nilai luhur budaya Pancasila kepada masyarakat Kabupaten Ciamis. Ada upaya-upaya yang kita laksanakan terkait dengan peningkatan ideologi wawasan kebangsaan. Kami insya Allah dalam beberapa kali kegiatan kita sudah mengadakan roadshow, istilahnya. Roadshow itu istilahnya namanya penyampaian informasi melalui media, terutama kita kerjasama dengan Radio Tagati. Itu kita udah berapa kali Pak Haji kita dengan Radio Tagati menyampaikan bagaimana upaya wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Itu. Kemudian juga kami roadshow kita mengadakan kerjasama dengan
perguruan tinggi, dalam hal ini dengan yang sudah kami laksanakan itu dengan Unida. Jadi bagaimana upaya kita penanaman kembali kepada para mahasiswa, terutama para mahasiswa yang mungkin nanti menjadi mahasiswa baru, agar ada pemahaman wawasan kebangsaan. Seperti kita dulu mungkin Kang Haji ya, waktu kita mau kuliah itu ya P4 ya, ada apa nilai-nilai wawasan nasional itu betul-betul ada 45 jam apa sampai beberapa hari gitu ya. Nah kita upayakan lah. Jadi minimal para mahasiswa begitu masuk itu ada penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaannya. Kemudian juga kami mengadakan roadshow atau dengan para pendidik. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada guru-guru PPKN, mengurangi guru PMP ya. Ini penting sekali. Peran guru ini sangat penting untuk menanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dan kita juga insya Allah ke depan kita akan mengadakan roadshow, mudah-mudahan anggaran juga ada, ini didukung oleh pemerintah. Kita ingin mengadakan silaturahmi Kesbang Sabah Pesantren. Berarti untuk ormas OKP masih belum ya Pak? Nanti belum. Oh belum ya. Belum dibahas. Tahun ini. Ya. Oh. Ini juga ya. Kemudian kami juga melaksanakan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Iya. Itu bagaimana kita memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat, Iya. agar secara sadar mereka bebas berpolitik, gitu ya. Ini politik yang sesuai dengan negara kita, gitu ya. Alhamdulillah kita sasarannya kemarin sudah kepada kaum hawa, Pak Haji, karena di Kabupaten Ciamis ini keterwakilan kita yang di DPRD itu masih kurang. Jadi kita harapan ke depan keterwakilan kaum perempuan bisa sesuai dengan harapan kita, ada yang duduk di legislasi lah, Ya. sesuai dengan harapan 30% ya, Ya, 40%, 30%. Kemudian kita juga dengan kaitan dengan Poldagri juga, politik dalam negeri juga, bagaimana kita mengharapkan nanti partisipasi masyarakat pada saat pemilihan itu meningkat, gitu. Jadi Ya. mudah-mudahan ini partisipasi masyarakat dalam berpolitik di Kabupaten Ciamis semakin meningkat. Alhamdulillah kemarin pada saat Pilgub ini ada di atas angka 75% lah, sudah bagus posisinya, mudah-mudahan ke depan. Nah kita juga sekarang ada bidang keormasan, organisasi kemasyarakatan. Perlu ketahui bahwa ormas yang tercatat, yang tercatat di Kesbang itu ada 353 ormas, luar biasa ya. Ormas keagamaan, ormas yang banyak yang kepemudaan dan sebagainya. Nah kita pelaksanaan untuk pembinaan pada ormas, kalau dulu sebelum ada pandemi kita mengadakan jambore ormas, keterwakilan ormas itu kita disatu padukan, kita membahas kembali tentang tupoksi ormas yang sebenarnya itu seperti apa. Karena ini 2 tahun terakhir dengan pandemi ini dipending dulu ini. Nah, akhirnya kita bagaimana upaya untuk pembinaan kepada ormas ini, akhirnya kita alhamdulillah di Kesbang itu ada bantuan hibah kepada ormas. Nah, pada saat pemberian hibah itu kita memberikan pemahaman dulu kepada ormas ini terkait dengan bantuan, juga diselipkan tentang wawasan kebangsaan. Jadi ormas-ormas yang menerima hibah itu harus ada kewajiban bagaimana membumikan wawasan kebangsaan kepada minimal organisasinya, maksimal kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang sudah kita laksanakan terkait dengan Poldagri dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, bidang kita yang garap itu adalah tentang Wasdanas, tentang kewaspadaan nasional. Nah, ini luar biasa nih kewaspadaan nasional ini, karena kita tidak bisa bekerja sendiri tentang situasi Wasdanas ini. Makanya kemitraan kita dengan Kesbang itu, pertama kemitraan itu dengan intelijen, kemudian kita juga dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kemudian juga dengan BNN, Badan Nasional Narkotika, kemudian kita juga bekerjasama dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan kita bekerjasama dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Kita juga bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau fasilitator PPWK, dan yang terakhir kita kerjasama dengan
forum kewaspadaan dini masyarakat. Ini luar biasa. Jadi saya mengharapkan bahwa kewaspadaan dini itu memang sudah harus terbentuk sampai ke tingkat desa. Nah sekarang alhamdulillah ada beberapa kecamatan kita sudah sosialisasi dan diharapkan ini forum kewaspadaan itu muncul di desa-desa ini. Untuk apa? Untuk memberikan informasi awal terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di wilayah. Yang sampai kecolongan, ya penting-penting kan seperti di tetangga kita mungkin di Kabupaten Tasik ya, Kang Haji ya, tiba-tiba muncul ada sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan ini. Nah ini kalau kewaspadaan dirinya sudah muncul dari masyarakat, dari mulai bintik-bintiknya, dari asapnya ini sudah mulai kita bisa mendeteksi. Itu mungkin beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, dan untuk wawasan kebangsaan ini kita harus melihat sejarahnya juga, bahwa rasa kebangsaan ini muncul kan pada saat kita ingin bebas dari penjajahan, sehingga timbul pada saat itu secara parsial di masing-masing provinsi, ada yang di Singamaraja, di Sumatera, kemudian Patimura, di Ambon, itu masih parsial. Nah, perkembangannya timbul kesadaran ingin bebas itu ternyata perlu kekuatan, tidak mungkin oleh masing-masing suku daerah menyampaikan. Mereka orang-orang tua itu menyampaikan perbedaan agama, perbedaan status sosial, mereka ingin bersatu, sehingga muncullah Sumpah Pemuda, yaitu itu menyampaikan perbedaan-perbedaan. Kita ingin bersatu bahwa negara kita ini harus merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Luar biasa itu. Jadi tidak ada perbedaan apapun. Itu harus menjadi motivasi bagi kita. Zaman sekarang itu seperti ini. Kalau Kesbang sendiri Pak, bagaimana menyikapi ormas yang sering membuat konflik lah misalkan, atau perusuh, bagaimana ketegasan ya, Kesbang? Sebenarnya kalau kita lihat latar belakang bahwa yang menjadi penyebab itu hal sepele, bukan masalah apa istilahnya tupoksi ormasnya, gara-gara masalah dangdutan, gara-gara masalah rebutan cewek, kan itu sebenarnya tidak harus menjadi bentrok seharusnya itu. Jadi ini perlu kesadaran daripada para organisasi kemanusiaan untuk membina anggota-anggotanya secara secara kelembagaan. Kalau yang di atas itu rukun-rukun saja sebenarnya itu, ketua ormas dan yang lain itu. Ini yang di akar-akar bawahnya ini, makanya perlu istilahnya pemahaman kembali kepada ormas-ormas ini, kepada anggota-anggotanya terutama, bahwa berorganisasi itu bukan untuk masalah-masalah status untuk bangga-bangga, tidak. Justru kan tujuan dibentuk ormas itu ya untuk membantu program pemerintah seharusnya. Itu Pak Kang Agus ya. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan didukung oleh anggaran, kita ingin silaturahmi lah dengan para pemimpinan ormas, dan mudah-mudahan ketua ormas ini memberikan pembinaan juga kepada anggota-anggotanya. Yang sampai kadang masalah sepele, misalnya masalah itu akhirnya sambil bentrok di antara ormas. Ya akhirnya kalau sudah bentrok kan istilahnya yang di atas juga dikabawakan gitulah, gara-gara masalah yang sepele tetapi jadi kadang menjadi dibesarkan gitu. Seharusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, saya kembali ke Kang Thoirin ya. Kang, untuk OKP sendiri yang di bawah naungan KNPI, situasinya seperti apa Kang sampai saat ini, OKP yang ada di KNPI? Saya kira bisa disaksikan sendiri dan bisa dirasakan sendiri. Ketika kemarin ada beberapa hal yang membuat ramai, itu bapaknya, kalau anaknya enggak gitu maksudnya. Ya artinya kan memang sudah bisa membedakan mana antara konflik personal dengan interpersonal. Memang sejatinya sesuatu yang memang itu ditimbulkan oleh konflik personal tidak boleh, dan harus diantisipasi supaya tidak menjadi konflik yang interpersonal. Ada pertemuan rutin juga ya di sekretariat KNP sendirinya? Iya, untuk kita memang menyediakan waktu untuk selalu berkumpul melalui berbagai kegiatan. Iya. Karena bidangnya banyak, memang dicicil satu persatu. Jadi kalau KNP itu banyak orang bilang
bupatinya pemuda? Ya karena memang seperti Pak Bupati membawahi SKPD dengan bidang masing-masing kan gitu. Ya KNPI juga sama. Dinas-dinas yang ada, ya di KNPI ada bidangnya gitu. Makanya kegiatannya kalau bisa satu per bidang satu kegiatan itu juga sudah luar biasa. Tapi pemahaman tentang wawasan kebangsaan di kepemudaan sendiri itu sudah terlaksana atau sampai sini masih belum? Ya, jadi ideologi-ideologi yang menjadi milik dari organisasi masing-masing atau OKP masing-masing itu secara kelembagaan mereka sudah menanamkan itu di organisasi masing-masing, sehingga ketika ketemu di KNPI kan itu karena basisnya sudah memiliki civic education yang mumpuni, itu menjadi daya dukung dan daya dorong yang kuat ketika berinteraksi antara sesama OKP. Jadi KNPI itu tinggal memaintain saja karena memang bahannya sudah kuat. Kalau di NU misalnya ada YP Ansor, ada PMI itu kan sudah kuat civic education-nya. Kalau di Muhammadiyah sudah ada IMM, ada IPM, ada Pemuda Muhammadiyah. Itu kan organisasi yang memang civic education-nya sudah mendarah tadi. Artinya ketika ketemu di KNPI sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal bagaimana melakukan aktualisasi, bagaimana melakukan pemberdayaan yang notabene ini memberikan sumbangsih kemaslahatan bagi sesama anggota pemuda atau anggota KNPI. Jadi sudah begitu tahapannya itu atau levelnya. Baik, Pak Wawan, Ciamis ini kan tidak lama lagi akan menghadapi tahun politik. Tentunya ini tugas Badan Kesbangpol sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena ketika kita memasuki tahun politik itu potensi konflik itu sangat rentan ya. Artinya perlu masyarakat dibuat cerdas. Nah, apakah langkah-langkah itu sudah mulai diantisipasi oleh Kesbang sendiri, Pak? Baik, untuk masalah terkait dengan agenda pemilihan, kita terus terang saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan KPU sebagai penyelenggara, masuk dengan Bawaslu. Kita membackup terkait dengan masalah tupoksi kan mereka ya untuk masalah pemilihan. Kita hanya bagaimana upaya memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat. Ini sudah ada programnya di bidang Poldagri dan Ormas, memberikan pemahaman politik. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ke tiap-tiap kecamatan untuk memberikan pemahaman terkait dengan masalah pendidikan politik. Termasuk nanti ke ormas-ormas juga ya Pak ya? Ya, mudah. Baik pemirsa, itu tadi beberapa diskusi yang kita bahas pada saat ini, dan segmen hari ini selesai kami bahas. Dan sebelum nanti saya tutup, nanti mari kita dengarkan apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, NU, dari Kesbang dan KNP sendiri. Dan saya mulai dari Muhammadiyah. Silakan Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ciamis khususnya. Terima kasih pemirsa Buletin TV. Pimpinan daerah Muhammadiyah Ciamis adalah bagian dari organisasi masyarakat Islam yang keberadaannya secara kelembagaan, secara aturan jelas dalam pemerintahan, sehingga kami berpesan dalam rangka untuk kondusivitas masyarakat Ciamis ini betul-betul terwujud. Saya kira kita kembali pada nilai-nilai luhur. Yang pertama adalah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, bahwa kita sudah membuat satu konsensus bahwa Pancasila menjadi dasar negara yang harus diimplementasikan dalam proses kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan dari NU. Terima kasih bagus. Pemirsa Buletin TV yang kami banggakan, alhamdulillah di titik akhir kami menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Implementasinya tentu saja bagi kita semua harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, diniyah. Diniyah bukan Islam saja, tapi untuk semua agama yang ada di Indonesia.
Yang kedua harus memperkuat ukhuwah watoniyah kita, urusan kesatuan bangsa kita. Yang terakhir urusan ukhuwah basariyah insaniyah kita antar sesama individu kita. Ini yang mesti harus terus kita gelorakan, kita amalkan bersama-sama. Insya Allah dengan adanya ukhuwah ini, insya Allah Ciamis kondusif, aman, tentram, pembangunan, pemerintahan bisa tenang, nyaman, dan berkelanjutan. Terima kasih. Silakan dari KMPI. Iya, agak panjang ya. Oh ya. Ya. Jadi saya pikir waktunya panjang sampai berapa jam gitu ya. Iya. Oke. Saya ingin mengutip memang beberapa ayat, mohon izin kepada para ayahanda semua. Pertama, memang berbicara konflik itu sesuatu yang lumrah sebetulnya dalam kehidupan kita. Ketika malaikat mendengar Allah akan menciptakan Nabi Adam, itu kan yang mempertanyakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, kan begitu sebetulnya. Di situ sudah ada. Tapi memang yang paling penting itu surah Hud ayat 61. Huwa ansa'akum minal ardi wastamarakum fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di bumi dan perintah untuk memamurkannya. Di situ ada wastamarakum. Itu sulasi majid. Itu asal katanya adalah amaro. Amaro itu sebetulnya kalau makna makmur itu makna lanjutan. Makna dasarnya itu betah. Jadi kita itu diperintahkan untuk membuat betah di bumi. Kita diperintahkan membuat betah di Indonesia. Kita diperintahkan membuat betah di Ciamis. Bagaimana konsep membuat betah di Indonesia, di Ciamis? Contohnya Nabi Ibrahim. Doanya apa? Wa iqala Ibrahimu rabbi al-hadal balada amina. Yang surat Ibrahimnya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau Al-Baqarahnya man rabbi al-hadal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Jadi memang untuk membuat betah itu aman, membuat betah itu warzuq ahlahu minas samarati, kan begitu. Nah, itulah yang memang harus di-maintain dengan baik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meminimalisir konflik adalah tidak adanya kesenjangan yang signifikan antara berbagai elemen masyarakat. Saya ingin menutup dengan pantun. Ke menara makan biskuat, ke Serambi depan makan permen coklat. Kalau negara ingin kuat, sejahterakan seluruh elemen masyarakat. Terima kasih. Silakan dari Badan Kes Bampol. Baik, Pantun. ya untuk dari Kesbangpol bahwa kita ketahui bahwa 4 pilar yang harus kita pertahankan diantaranya Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus betul-betul kokoh. Nah, untuk bisa kokoh kuatnya ini kita harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Jadi bukan hanya oleh unsur pemerintah, tapi semua elemen masyarakat ini harus bersatu padu, dari kalangan ulamanya, umarohnya, dari kalangan agniyahnya, kemudian dari kalangan fuqarohnya. Itu harus betul kuat artinya. Upamanya bersatu padu ini 5 kekuatan ini, insya Allah negara kita ini akan bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan lingkungan. Itu sudah mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Buletin TV, demikianlah segmen The Undercover hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan dalam segmen berikutnya. Saya Agus Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.